Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Abdullah. Kita akan lanjut topik mengenai pembelajaran SPSS, yaitu tentang transformasi data dan compute. Ya, transform kemudian compute, yaitu mengubah data ke dalam bentuk variabel yang lain. Baik, mari kita buka SPSS yang sudah kita kerjakan pertemuan yang lalu. Itu ASCII Basic, cara bukanya dengan klik 2 kali ASCII Basic ini. Maka datanya akan muncul, outputnya kita minimizekan saja, ini datanya. Ya. Kalau seandainya tidak bisa terbuka, maka ini kita coba dengan cara, kita gunakan dengan cara file open data atau dengan cara klik. Kadang-kadang SPSS ini pas kita buka filenya langsung dengan cara mengklik 2 kali, tampilannya kosong seperti ini. Bukan berarti filenya rusak ya. Nah, kita buka dengan cara lain yaitu file open data atau dengan cara klik yang gambar open file icon warna kuning ini. Kita klik, kemudian kita cari datanya di mana kita menyimpan datanya. Misalnya saya simpannya di dokumen. Ambil open. Nah, inilah datanya. Ini bisa kita close atau kita minimizekan. Ini data yang sudah kita kerjakan. Mengerjakan umur, didik, kerja, ibu, kemudian ada AB1, AB2, sebanyak 5 data. Ini adalah data lengkapnya. Ya, bisa dikerjakan yang ini kembali bagi yang belum mengerjakan sampai 50 datanya. Ya, Bu, bisa juga dengan menggunakan data yang lain. Baik, kita akan mencoba untuk membuat variabel baru berdasarkan data yang sudah ada. Kalau kemarin dari awal datanya kita bikin, nah sekarang kita bikin variabel baru berdasarkan data yang sudah ada. Misalnya saja, kita akan membuat variabel baru berdasarkan data yang sudah ada, yaitu segera. Kita akan bikin variabel barunya P1, yaitu untuk pertanyaan pengetahuan 1, daripada kita membuat pertanyaan yang lainnya yang akan kita isikan kuesioner yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita ambil aja data ini, P1 yang mana isinya nanti adalah 0 dan 1. Jadi P1, P2, P3, dan P4. Nah, pertama kita cobakan 1 dulu, yang dari segera ini. Langkahnya adalah transform, kemudian pilih record into different variable. Jangan sampai kita memilih record into same variable. Bagaimanapun dan apapun tujuan kita, bagusnya gunakan record into different variable. Karena data-data ini bisa saja kita akan menggunakannya kembali. Jadi bikin different variable. Nah, kemudian mana variabel yang akan kita bentuk atau dari variabel apa kita akan membuat variabel baru tersebut, yaitu dari ASCII segera. Yang pertama kita masukkan ke sini. Nah, bikin nama variabelnya. Ingat, nama variabel tidak boleh ada spasi dan harus unik. Tidak boleh sama dengan yang lain. Kita bikin P1. Kemudian kita klik change. Sebelumnya perhatikan ini ada tanda-tanya. Kemudian kita klik change. Maka tanda tanyanya berubah menjadi P1 sesuai dengan nama variabel yang kita buat ini. Boleh dirubah. Klik kembali change. Ya, kemudian klik all and new value. Nah, di sini kalau seandainya hanya satu angka saja yang akan kita rubah, cukup kita ketik aja di sini angkanya. Angka berapa yang akan kita rubah, kemudian klik di sini sebagai pengganti angkanya. Ya. Nah, kalau seandainya angkanya banyak, ada kelompoknya, itu kita isikan pada range ini. Ya, ini untuk pilihan terakhir. Kalau tidak ada pilihan yang lain, kita pilih yang ini. Nah, range yang pertama itu adalah membuat yang pakai antara. Misalnya kita ingin membuat angka 1 sampai 3 itu adalah kelompok yang tidak bisa menjawab atau kelompok 0 gitu ya. Dalam variabel baru yang akan kita bikin yaitu P1 kita anggap itu adalah kelompok 0. Misalnya di 1 sampai 3. Kita bikinlah di sini awalnya 1, kemudian di sini 3. Ya. Kita masukkan new value-nya adalah 0. Kemudian add. Nah, dia masuk
Sebenarnya yang ini bisa kita bikin langsung karena tidak ada kelompok yang lain yang pakai antara dari sini, yaitu lowest true value. Ini lowest ini artinya angka yang paling kecil sampai ke angka yang ditulis. Nah, jadi angka yang paling kecil sampai angka yang ditulis. Berarti di sini angka 1 tidak perlu kita tulis, tapi angka yang paling besarnya kita tulis, yaitu angka 3-nya. Jadi kita klik angka 3, masukkan 0. Nah, itu dia kalau seandainya kita masukkan yang ini. Hasilnya akan sama. Nah, tapi karena yang 1 sampai 3 sudah, berarti kita gunakan yang ini lagi. Range yang berikutnya yaitu value through highest. Yaitu angka yang ditulis di sini sampai ke angka yang paling besar. Nah, di sini angka yang ditulis begitu ya, selain dari angka 1 sampai 3 adalah angka 4 dan 5. Ya, berarti kita tulislah angka 4. Nah, ini berarti artinya angka 4 sampai angka yang paling besar itu masuk ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 1. Ya, nanti kita cobakan untuk yang variabel berikutnya. Add. Ya, nih, kita continue. Dan oke. Maka terbentuklah variabel baru. Ini kita minimizekan saja dalam nama filenya adalah P1. Ini adalah 0,00. Nah, kalau seandainya kita tidak membutuhkan desimalnya, ya, kita klik aja set variable view. Kemudian kita rubah jadi 0 di sini. Ya, nah kemudian kita kembali ke data view. Nah, kita lihat di sini sudah ada langsung 0 dan 1 angkanya. Ya, sekarang kita membuat variabel yang kedua yaitu P2 dan P3. Itu kita ambil dari variabel close, lahir dan sampai. Caranya sama, transform, record into different variable. Nah, kemudian ini kita reset biar tidak berpengaruh terhadap variabel baru yang akan kita bikin. Kalau seandainya syaratnya berbeda. Nah, kebetulan yang ini syaratnya sama, yaitu 1 sampai 3 itu adalah kelompok 0, 4 dan 5 kelompok 1. Tapi udah baiknya kita reset, biasakan mereset seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang kedua yaitu colos. Ini adalah nama variabelnya P2. Klik change all unused values. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan. Boleh yang di sini kita bikin 1, kemudian ini 3. Boleh juga yang di sini. Angka yang paling bawah sampai ke angka yang kita tulis itu masuk kelompok 0. Yaitu angka yang kita tulis berarti angka 3. Ya, nah ini adalah kelompok 0. Ini sama artinya angka 1 sampai dengan 3 itu kelompok 0. Nah, kalau tadi kita pilih highest, ya, angka yang tertulis sampai ke angka paling tinggi berarti angka 4 tadinya ya. Nah, ini bisa juga berkoma. Kalau seandainya ada koma, misalnya sampai 4,9 misalnya, bisa dipakaikan desimal. Nah, untuk sekarang karena tadi ini sudah kita gunakan, karena dia hanya dua kelompok, kalau tidak 0 berarti kan kelompok 1. Nah, berarti bisa kita gunakan all other values. Artinya selain dari yang kecil dari sama dengan 3, jadi ini hasilnya pakai sama dengan ya, kecil sama dengan 3, itu adalah kelompok 0. Maka selain itu, masukkan ke kelompok 1. Nah, itu maksudnya. Add. Nah, ini akan sama hasilnya. Continue. Oke. Nah, ini dia. Ya, kita cobakan 1 sampai 3 adalah 0 nih. 1, ini 3, 2, 3, 2. Nah, ini adalah kelompok 0. Ini kan masukkan. Kemudian kelompok 4, ini dia masuknya nilai 4 dan nilai 5. Ini 4, ini yang 1. Nilai 5 kebetulan tidak ada pada kelompok kolos ini. Nah, bisa 4 aja masuk kelompok 1. Nah, itu caranya. Baik, kita lakukan untuk yang sama karena ini lahir dan sampai sama dengan yang kolos dan segera. Kita bisa menggunakan cara yang sama juga. Nah, kita tinggal langsung aja memasukkan sejak lahir karena dia syaratnya sama. Nah, ini kita pilih lahir adalah P3. Ceng, kemudian ini adalah P4. Ceng. Nah, jadi sama. Kalau udah sama syaratnya, kita klik di sini. Nah, ini syaratnya tadi. Kita langsung aja oke. Jadi tidak perlu di reset. Ya, kalau udah sama. Oke, hasilnya akan sama. Ya, bisa dicek. Yang pertama itu untuk yang sampai itu P4 ya. 1 itu adalah kelompok 0, 4 itu adalah kelompok 1. Baik, karena di sini ada desimal, kita tidak membutuhkan desimal, kita hapus desimalnya. 0, 0, 0. Ya. Oke, selesai seperti ini.
Ini cara yang pertama membuat variabel baru berdasarkan data yang sudah ada, ya. Jadi dengan cara mengelompokkan variabel yang sudah ada menjadi variabel yang baru. Nah, ini dikelompokkan 1 sampai 3 dikelompokkan menjadi 0, nah 4 menjadi 1, 4 dan 5, ya. Oke. Kemudian cara membuat variabel baru yang satunya lagi adalah dengan cara menggunakan rumusan matematika, ya. Nah, misalnya saja kita ingin menjumlahkan P1 sampai dengan P4 ini angkanya. Nah, karena ini ada pertanyaan pengetahuan ya, kita anggap ini pertanyaan pengetahuan, maka variabel baru yang akan kita bikin nanti adalah tingkat pengetahuan atau total pengetahuan juga boleh. Atau kita bikin tahu saja. Baik, caranya adalah transform, kemudian compute variable. Nah, ini compute-nya adalah menghitung ya, menghitung. Nah, kita bikin compute variable. Nah, di sini kita bikinlah variabel baru. Ingat, nama variabel tidak boleh ada spasi dan harus unik, tidak boleh sama. Ya, kita bikin di sini nama variabelnya adalah tahu. Kemudian tidak kita bikinlah rumusnya apa. Di sini sudah ada sama dengan, jadi tidak perlu pakai tanda sama dengan seperti halnya kita membuat rumus di Excel ya. Nah, kita masukkan mana saja dia yaitu P1, masukkan. Ini adalah penjumlahan, kita jumlahkan, tambah atau boleh diketik. Kemudian P2 tambah, kemudian P3 masukkan, tambah, kemudian P4. Selesai, nggak usah pakai tambah lagi. Sudah cukup. Ya, oke. Klik OK, maka akan ada variabel baru yang namanya tahu dari hasil jumlah P1 sampai dengan P4. Silakan dicek kalau ragu. Ini tidak kita butuhkan lagi, yang desimalnya kita hilangkan juga sama seperti tadi, kita bikin 0. Enter. Nah, itu dia. Ya. Nah, kita juga bisa membuat variabel baru untuk yang pertanyaan sikap. Jadi segera, kolos, lahir, dan sampai ini adalah pertanyaan sikap. Nah, kita buat variabel barunya dengan nama sikap. Ya, dengan cara menjumlahkan. Sama seperti yang pengetahuan tadi. Ya, langkahnya yaitu transform, compute. Nah, ini karena ada yang tahu seperti ini, kita reset. Ada variabel yang ini. Kita mau bikin yang baru ya, reset. Kemudian kita bikinlah variabel yang baru yaitu sikap. Sikap, sama seperti tadi kita masukkan kursornya di sini, kita tambahkan pertanyaan yang tadi. ASI, masukkan, kemudian tambah, kemudian kolos, masukkan, tambah, kemudian sejak lahir, masukkan, tambah, kemudian diberi ASI sampai, kan. Oke. Nah, ini dia pertanyaan sikap jumlahnya. Ini kita nolkan juga desimalnya. Ya. Nah, ini kita bisa mindahkan yang sikap ini ke setelah sampai ini ya. Kita klik. Seperti ini arahkan mouse-nya ke variabel sikap. Nah, selesai. Kemudian klik variabel sikap tersebut. Geser. Tahan. Drag ya. Drag and drop. Tahan. Nah, letakkan di sini. Lepaskan. Ini dia pindah. Itu dia. Ya. Oke. Ya. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.